Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ngopi dulu biar asik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya. Kita cerita-cerita sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa untuk bermanfaat untuk semua. Saya teringat dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan pada kita, kelak di yaumul kiamah perkara pertama kali yang dihisab adalah perkara sholat. Jadi nomor satu adalah perkara sholat, yang mana jikalau sholat itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Jikalau sholat itu kurang bagus, maka amalan yang lain pun menjadi kurang baik atau kurang bagus. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat itu. Jadi bahkan secara prioritas itu masuk peringkat pertama. Adapun satu hal yang paling sulit untuk kita kerjakan di dalam sholat, kita laksanakan, yaitu adalah perkara khusyuk. Ya, jadi kita sudah dilatih dari kecil, yang sudah Islam dari kecil, diajar ngaji dari kecil, sampai sekarang ya sudah mulai menua. Itu yang paling sulit adalah perkara khusyuk. Jadi khusyuk itu susah. Ya, termasuk saya sendiri. Tapi setidaknya kita harus terus memperbaiki diri supaya kita lebih baik di dalam sholat, terutama lebih khusyuk. Adapun pengertian khusyuk itu sebetulnya adalah bersatunya hati, pikiran kita, ucapan kita dengan gerak tingkah di dalam sholat itu menyatu. Jadi yang disebut sholat itu kan suatu pekerjaan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu yang namanya sholat. Tapi yang paling susah adalah di dalam sholat adalah khusyuknya itu. Jadi khusyuk itu sebetulnya adalah hati, pikiran, gerakan kita itu menjadi satu, fokus kepada apa yang dikerjakan. Itu yang namanya khusyuk. Tapi kan susah kadang-kadang, yang baru kita Allahu Akbar niat, udah, duh ya Allah, ini hutang belum dibayar, duh ya Allah, itu belum selesai, ini belum selesai. Nah, sebetulnya semua dari perkara kenapa kita sholat khusyuk adalah urusan dunia yang menempel di kepala kita. Pertama itu dulu, urusan dunia yang menempel di kepala kita. Nah, itu yang bikin susah khusyuk. Makanya biang kerok daripada semua perkara sholat itu menjadi tidak khusyuk adalah urusan dunia. Makanya ketika kita mau sholat, baru persiapan mau takbiratul ihram, itu dilatih kita harus membuang pikiran hati kita dari semua urusan dunia. Ya, cara bahasa mudahnya, ya sudah, urusan dunia kamu mikir dulu, simpen dah, gitu aja dulu. Itu yang paling berat. Khusyuk itu di situ. Penyakitnya adalah, penyebabnya adalah urusan dunia. Ya, namanya urusan dunia ya urusan kerjaan, urusan anak, urusan utang piutang, urusan rumah tangga, dan segala macam hal. Itu namanya urusan dunia. Ya, namanya urusan dunia ya semua hal yang berkaitan dengan urusan dunia, yaitu selalu menempel sehingga ketika kita akan melaksanakan sholat itu masih ikut menempel. Padahal ketika sholat seharusnya kita belajar khusyuk, mengingat Allah sebaik-baiknya, gitu ya. Makanya harus dilatih supaya khusyuk itu di dalam sholat adalah pertama ketika kita habis wudhu, kita buang semua pikiran yang berkaitan dengan urusan dunia. Ya pokoknya gitu aja. Dunia, urusan dunia kamu mikir dulu, tak capot di kepalaku, tak capot di hatiku. Ya seolah-olah seperti itulah. Jadi supaya
kita lebih baik di dalam sholatnya. Jadi urusan dunia adalah sababiyah menjadi pikiran kita menyangkut sehingga sulit untuk menjadi khusyuk hati di dalam sholat kita. Nah, adapun yang disebut khusyuk secara orang awam ketika dia setelah niat terus takbiratul ikram Allahu Akbar, hatinya huzur, pikirannya huzur, ingat kepada Allah, itulah khusyuknya orang awam. Itu khusyuknya kita seperti itu ya, khusyuknya kita seperti itu. Kemudian supaya khusyuk itu berlanjut setelah huzur hati kita, setelah membaca takbiratul ikram, membaca doa iftitah, kemudian membaca Fatihah, bagaimana supaya itu khusyuk terus, anteng terus? Sebetulnya adalah dengan cara mengikuti bacaan apa yang kita baca. Misalnya kita membaca surat Fatihah, ya ikuti saja bacaan surat Fatihah itu, syukur-syukur hati kita, pikiran kita sudah tahu maknanya, itu akan lebih baik. Tapi kalaupun tidak tahu artinya, cukup diikuti kalimatnya itu supaya hati kita, pikiran kita tidak bergeser gitu kan. Ya, kalau misalnya kan kita tahu artinya, misalnya ya yang sederhana setiap hari Fatihah yang kita baca, dan yang itu yang vital, misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya itu diikuti di dalam hatinya. Nah itu khususnya seperti itu. Nggak usah dibayang-bayangkan seperti kita melihat Allah nanti malah kacau lagi nanti ya. Jadi ikuti aja bacaannya terus sampai dari takbiratul ikram sampai salam. Jadi ikuti terus itu. Nah, syukur-syukur kalaupun kita sholat berjamaah juga cukup dengan mengikuti, mendengarkan apa yang dibaca imam. Jadi ya dibaca imam baca Fatihah, ya gitu kita ikuti, kita dengarkan, hati kita, pikiran kita supaya mengikuti alurnya imam itu tadi. Itu ya termasuk daripada secara teknis supaya kita belajar sholat menjadi lebih baik, menjadi khusyuk. Jadi supaya hati kita huzur, hati kita hadir, apa yang kita kerjakan sholat ya sholat, udah nggak usah mikir yang lain. Hati kita ya ikuti, pikiran kita ya mengikuti apa yang kita baca. Nah itu adalah sholat yang artinya yang lebih baik, tidak usah dibayangkan kita melihat Allah, tidak usah, ikuti aja bacaannya, itulah sholat yang baik. Syukur-syukur mengerti artinya, ketika sujud juga subhanarabbiyal a'la, ya gitu ikuti kita tunduk bersujud kepada Allah. Itulah makna daripada khusyuk adalah artinya yaitu satu pikiran kita dengan hati kita, dengan gerakan kita di dalam sholat itu menjadi satu, bersujud, memuji, memuja kepada Allah bahwa kita adalah sedang sholat. Jadi ya, tentu ini tidak mudah, butuh latihan. Adapun latihan yang harus kita sering kerjakan adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu adalah sebagai sarana latihan juga, karena bisa qobliyah, ba'diyahnya, terus bisa sholat tahajudnya, bisa sholat duha atau sholat-sholat yang lain. Jadi ya kita kalau ingin belajar lebih baik di dalam sholatnya, ya tentu harus banyak berlatih. Ya latihan sholat, ya sholatnya pengen baik ya tentu lewat latihan sholat lah. Siapa yang ingin menjadi terlatih, tentu harus banyak berlatih. Kalau kita berlatih sholatnya lebih banyak, sholat sunnahnya lebih banyak, insya Allah juga akan terlatih di dalam sholatnya menjadi khusyuk, ya, menjadi baik, dan mudah-mudahan ya tentu ujungnya kita mudah-mudahan sholat kita semua juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting di dalam sholat kita yang harus kita perhatikan. Jadi cuman ya walaupun itu berat, sebetulnya khusyuk itu berat. Karena memang butuh waktu, latihan, dan gangguannya adalah yaitu yang paling banyak adalah memang intinya adalah urusan dunia. Di dalam pikiran kita Allah Akbar, ingat yang lain. Memang setan seperti itu. Jadi memang 4 setan itu kalau kita sholat sudah digerakkan. Kita baru meniat berangkat sholat, 4 setan sudah digerakkan. Pertama, dia mengganggu pikiran kita. Kedua,
Nah, waktu kita, misalnya waktu kita ya, eh, wah itu sudah dengar azan, ntar lagi ya kagok. Nah itu setan sudah ngasih tahu begitu. Nah yang kedua, itu ketika kita sholat, hati pikiran kita eh, dilarikan lagi. Ingat dunia. Nah itu yang kedua. Jadi dilarikan lagi. Yang ketika setan ketika masuk kepada gerakannya, wah mana yang garuk-garuk lah apa itu ya, nggak tumak ninah yang terburu-buru, nah itu juga masuk lagi. Dan yang terakhir adalah uh, ujungnya kadang-kadang kalau sudah bagus sholatnya, setan pun meniupkan bahwa ditanamkan was-was, wah sholat saya diterima atau enggak, akhirnya tidak ikhlas atau jadi riak. Nah itu sebenarnya itu satu satu komponen setan. Jadi setan pun uh, sudah masuk disuruh menggoda manusia, baik itu untuk urusan sholat pun, yang kita baca Quran pun juga setan tetap menggoda supaya sholatnya menjadi tidak baik. Nah itu mudah-mudahan sedikit ilmu, mungkin nanti kapan-kapan akan lebih detail lagi saya bahas ya, sedikit lagi, sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu, bertambah wawasan, menjadikan manfaat, dan sholat kita akan menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar, kita termasuk baik sholatnya. Nah, Allahumma amin. Masih ya, ya kita ngobrol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.